Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sportif. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita juara. Yes. Dan pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Olahraga. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Ya pemirsa, Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 sejatinya akan digelar di Provinsi Aceh dan juga Sumatera Utara dengan mengangkat tema Bersatu Kita Juara. Tentu akan menampilkan ragam disiplin cabang olahraganya. Dan khusus untuk Sumatera Utara akan menampilkan dan mempertandingkan 34 cabang olahraga. Tentu pada tanggal 8 hingga 20 September 2024, rakyat Indonesia akan bisa menyaksikan terkait PON 21 2024 ini. Lantas untuk di Sumatera Utara sendiri menjadi tuan rumahnya, bagaimanakah terkait kesiapan dan persiapan mulai dari sarana dan prasarana venue-nya, mulai dari atlet dan atletnya terkait kesiapan mereka hingga persiapan lainnya. Tentu hal ini akan kita bahas dengan tema menarik yakni menghitung hari menuju PON 21 tahun 2024 dan telah hadir bersama kami ketiga narasumber yang sangat kompeten akan hal ini. Saya sapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Kadis Pora Sumatera Utara. Beliau adalah Haji Baharudin Siagian, SH.MSI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar Kadin baik, Pak? Najril, sehat selalu. Makin ganteng terus Pak Kadis kami ini. Kami doakan selalu sehat Pak Kadis sampai Amin. seterusnya nanti. Baik, dan yang kedua pemirsa kami undang juga dan kami sapa terlebih dahulu kepada Wakil Ketua 1 KONI Sumatera Utara yang terhormat Profesor Dr. Agung Sunarno MPD. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam, selamat sore. Kabar baik juga Prof? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah semuanya. sehat. Dan yang terakhir pemirsa untuk mempertajam informasi kita telah hadir pula bersama kami yang terhormat Ketua Harian PB PON Wilayah Sumatera Utara. Beliau adalah Bapak Afifi Lubis. Assalamualaikum, selamat sore Pak Afif. Waalaikumsalam, selamat Kabar sore baik, Pak Azril. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Dan kita harapkan juga kepada para masyarakat yang tengah menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat, begitu ya Bapak-Bapak? Baik, dan pemirsa, untuk itu pemirsa langsung saja saya akan mulai untuk berbincang kepada Bapak Kadis Pora Sumatera Utara terkait tema kita sekali lagi adalah menghitung hari menuju PON 21 tahun 2024 ini. Seperti apa kesiapan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan apa pula yang mereka tengah godok untuk kesiapan PON yang menjelang 3 bulan ini. Silahkan Pak Kadis. Baik, terima kasih atas undangan ini. Tentu kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam rangka persiapan PON yang tinggal 94 hari ini, maka kita konsen hari ini terhadap venue ya. Venue yang akan digunakan pada saat event PON 21 2024. Kita sudah melakukan berbagai renovasi ya. Ada renovasi sedang, berat dan bangun baru. Renovasi terhadap GOR yang kita lakukan adalah sesuai dengan rekomendasi daripada technical delegate per cabur masing-masing. Artinya apa yang belum standar itu kita ikuti sesuai dengan standar-standar nasional. Berikutnya juga bahwa kami juga hari ini sedang giat-giatnya melakukan perampungan pembangunan venue ya di Desa Sena di kawasan Sumut Sport Center. Yang pertama adalah yang sudah selesai dikerjakan Stadion Madia Atletik, itu sudah selesai 100%. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan melakukan tes event terhadap venue ini. Yang kedua juga yang sudah selesai adalah GOR Martial Art Arena. Ini juga nanti akan kita lakukan tes event juga karena di sini akan dipertarungkan beberapa cabang olahraga tarung, misalnya jiu-jitsu gitu ya, kita mainkan di sana dan taekwondo. Berikutnya juga di sana ada dibangun GOR Poli Indoor. Ini GOR Poli Indoor kita ini kapasitasnya 3.000 penonton lebih. Kita harapkan selesai di pertengahan Agustus ya paling lama, dan hari ini posisi pekerjaan di 60%. Artinya kita akan memiliki GOR Poli tersendiri nanti di Sumatera Utara ini. Yang keempat adalah kita juga sedang merampungkan ya pembangunan sirkuit motocross. Artinya di sana akan kita lakukan grass track di sana ya. Sekarang sedang perbaikan perapian dan ini 1-2 hari ke depan technical delegate dari IMI pusat akan datang
sehingga standar-standar tikungannya ya maupun leku-leku tingkat bukitnya juga nanti akan menjadi konsen supaya itu jadi standar. Yang terakhir, yang kelima adalah di Desa Sena itu pembangunan stadion utama Sumatera Utara. Nah, inilah yang sedang dikerjakan hari ini. Posisi kemarin ya, kita mendapat laporan dari proyek manajernya di posisi 57%. Ya. Ini kita harapkan juga bisa selesai di akhir Juli ataupun di pertengahan Agustus paling lama ini sudah clear dan bisa kita gunakan untuk closing ceremony. Jadi kawasan itu ada 5 di sana dan kawasan itu juga akan dirapikan. Infrastruktur juga sedang kita persiapkan untuk dibangun. Artinya infrastruktur jalan maupun kantong-kantong parkir pada saat nanti pon-pon. Itu mungkin yang untuk bangun baru. Yang untuk renovasi gak usah banyak kali ya nanti. Boleh Pak, kita coba untuk diskusi yang lain terkait tadi beberapa kali Pak Kadis mengatakan tes event. Siogianya tujuan dari tes event itu untuk dilakukan nantinya setelah kembali ada mungkin saja renovasi ini apa Pak tujuannya? Tujuannya bahwa karena ini gedung baru ya, gedung baru dan gedung renovasi, tentu tes event ini sangat penting. Karena apa? Karena memang nanti sirkulasi ya, di mana Panpel melaksanakan tugasnya, di mana wasit, di mana ini, apakah ruangan ini sudah standar, apa yang harus kita benahi, apa yang harus kita rapikan, sehingga nanti ini pada saat pelaksanaan PON itu semua benar-benar sudah bisa kita laksanakan sesuai dengan standar-standar nasional maupun internasional yang ditetapkan oleh masing-masing cabur yang akan bertanding di GOR ataupun di arena yang akan kita gunakan. Baik, untuk yang renovasi seperti apa pula Pak terkait gambarannya tadi? Kalau renovasi misalnya GOR bowling gitu ya. GOR bowling hari ini sudah selesai dan sudah bisa kita gunakan. Itu atlet kita sana sudah latihan di sana. Sudah latihan. Sejak 2 bulan lalu mereka sudah latihan di GOR bowling, itu satu. Yang kedua juga GOR futsal ya. GOR futsal sudah selesai. Mereka juga 1 bulan ini sudah latihan di GOR futsal. Nah, ini semua lapangannya, ukurannya sudah dengan standar. Tadi pagi saya sudah cek langsung bahwa anak-anak kita, anak-anak atlet futsal sedang berlatih pagi dan sore. Itu. Baik Pak Kadis, kita coba beralih Pak Kadis ke informasi lainnya agar kita juga mengetahui secara sesama dan juga masyarakat ingin mengetahui sekali. Saya coba untuk berbincang kepada Prof. Agung ini terkait saat ini para atlet Sumatera Utara pasti giat untuk melakukan yang terbaik demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara. Bisa diinformasikan Prof, tengah apa yang mereka lakukan dan kesiapan apa yang sudah sangat matang dari mereka? Ya, pada saat ini atlet yang kita bina ataupun pelada sekarang pelada berjalan itu 1.145 orang. Sehingga dalam pelaksanaan kita serahkan kepada pengurus provinsi cabang olahraga, tadi 34 cabang olahraga itu yang akan dipertandingkan di Sumatera Utara. Mereka sudah, kalau kita hitung mulai tahun 2021 sudah hampir 4 tahun sekarang mereka latihan. Dan juga ada cabang-cabang baru, tentu mereka juga ingin seperti yang lama mengukir prestasi di PON. Kita berharap semuanya dalam kondisi fit karena tinggal 3 bulan ini mereka pematangan, bahkan nanti akan ada pelada penuh supaya semua terkonsentrasi satu tempat mempunyai korsa yang sama untuk memperoleh medali yang terbaik bagi Sumatera Utara. Sehingga dari 1.145 itu nanti ada yang ke Aceh dan ada yang di Sumatera Utara. Ini semua akan kita kumpulkan nanti mungkin di Wisma Atlet, itu ada sekitar 300 orang, kemudian di asrama haji, kemudian juga ada mungkin di, kalau dulu namanya 4TK, sekarang saya kurang tahu persis P4TK itu, kemarin sudah kita lobby ke sana, mudah-mudahan ini untuk menjaga supaya anak-anak kita ini fokus gitu ya. Karena kita lihat beberapa hari yang lalu sangat kita sayangkan ada yang pulang latihan, kemudian menjadi agak kecelakaan, nah ini yang sama-sama kita jaga. Kasihan mereka sudah latihan begitu panjang, kalau nanti akhir tinggal mengikuti PON mereka bermasalah. Ini yang sekarang kita jaga posisi. Oke, lantas Prof, untuk terkait mungkin saja tadi Prof kita berbincang di luar frame tadi terkait pelada ini, saat ini yang mereka inginkan apa ini Prof di dalam peladanya ini Prof? Tentu mereka ingin konsentrasi.
Karena dalam pertandingan itu semua kepingin mereka menampilkan peak performance-nya, prestasi puncak dia. Jadi mereka ingin concern dalam arti itu tentu semua apa yang ingin dia perankan dalam seperti apa yang akan nanti dilakukan di lapangan. Sehingga kita dapat mengontrol bagaimana mereka istirahat, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berlatih. Kemudian kita siapkan psikolognya, mungkin ada mereka bermasalah. Kemudian kita strength conditioning juga kita siapkan. Semua keinginan mereka harus kita penuhi karena ingin menampilkan yang terbaik. Itu keinginan mereka semua. Keinginan mereka semua, Prof. Ini juga mungkin mewakili dari masyarakat dan juga para atlet terkait try-in dan juga try-out ini, Prof. Apakah ini juga menjadi bagian untuk mengenhance kemampuan mereka, Prof? Pasti. Dan ini pelaksanaannya, apakah mereka juga akan nanti mungkin berlatih di luar dari provinsi ataupun bahkan ke luar negeri, Prof? Iya. Hari ini juga mereka ada yang try-out, kemudian ada yang try-in hari ini ada. Ada, Prof. Tinju sekarang sedang try-in itu ada di Riau, ada di Aceh, kemudian ada 5 provinsi sekarang sedang bertanding di Sasana Martubung, itu try-in. Kemudian try-out ada yang berangkat mereka ke Surabaya, mereka ada berangkat ke Bali, itu semua juga ada try-out. Cuma memang belum semua bisa kita akomodir, yang pasti mereka untuk training camp, ini yang sedikit bermasalah, tapi bagi mereka sekarang sudah di bulan Juni. Jadi dalam program latihan itu ada tahapan, ada yang nama persiapan umum, ada persiapan khusus, ada pra-kompetisi, ada kompetisi. Sekarang pada saat pra-kompetisi menuju kompetisi. Jadi ini semua sedang kita akomodir di posisi seperti itu. Cabur apa saja, Prof, yang penting untuk mendapatkan try-in dan juga try-out ini, Prof? Iya, cabang-cabang olahraga perorangan, terus khususnya cabang-cabang olahraga bela diri itu sangat penting. Karena kalau kita katakan seperti wushu, itu selalu PON itu selalu kita training camp kan maupun berlatih di Cina. Sehingga pengalaman tahun 2018 itu kita kirim 8 orang, pulang semua dapat medali, 5 emas, 1 perak, 2 perunggu. Ini sangat penting karena untuk memberi kepercayaan self confidence mereka, ini harus kita lakukan proses seperti itu. Oke, dan tentunya juga peranan pemerintah pastinya sangat mendukung ya, Prof, untuk keberhasilan kita nanti di tanggal 8 hingga 20 September 2024 nantinya. Baik, Prof, terima kasih di segmen awal ini telah mencerahkan kita untuk akan hal ini, dan saya kembali lagi beralih kepada Pak Afifi Lubis selaku Ketua Harian PB PON Wilayah Sumatera Utara. Tadi kedua narasumber saya bertanya terkait tentang persiapan yang tengah digodok saat ini. Kalau dari Pak Afif, bisa diinformasikan kepada masyarakat nih apa yang sedang dilakukan nih, Pak, untuk mensukseskan PON kita ini? Baik, terima kasih Azril. Tentu penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024 ini Aceh Sumatera Utara ini terkoneksi terhadap 2 daerah penyelenggara. Khusus untuk acara opening ini nanti akan terkonsentrasi di daerah Aceh, di Banda Aceh. Sedangkan closing penutupannya nanti akan dilaksanakan di Sumatera Utara. Jadi kita perlu mengetahui bahwa inilah sejarah pertama sekalinya tuan rumah bersama untuk penyelenggaraan PON di Indonesia. Oke. Terakhir PON yang di Papua itu masih tuan rumah tunggal, single penyelenggara. Sekarang sudah double penyelenggara, 2 penyelenggara. Ini yang menjadi titik awal dari dimulainya sebuah proses penyelenggaraan dengan tuan rumah bersama, termasuk untuk tahun depan. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang akan menjadi tuan rumah. Jadi Sumatera Utara dan Aceh menjadi prototip pertama, menjadi contoh pertama dari penyelenggaraan tuan rumah bersama ini. Nah, tentu Azril, di dalam penyelenggaraan tuan rumah bersama ini perlu terkoneksi secara benar. Artinya segala sesuatunya harus kita lakukan secara terintegrasi. Bagaimana dibuka, bagaimana ditutup, bagaimana di tengah-tengah penyelenggaraan tadi. Nah, khusus untuk Sumatera Utara, baik dalam penyelenggaraan yang kita lakukan di sini, kalau untuk cabang olahraga ada 34 cabang olahraga dengan berbagai disiplin cabang berikutnya, caburnya. Tadi melalui Pak Kadispora sudah diberikan gambaran tentang kesiapan venue atau sarana tempat pertandingan, baik lapangan-lapangan yang ada maupun yang baru yang sedang dibangun pada saat ini. Tentu ini semuanya adalah merupakan kebutuhan di dalam penyelenggaraan PON tadi. Nah, kemudian di dalam penyelenggaraannya kita mempersiapkan berbagai hal
terutama terkait dengan akan kedatangan tamu-tamu kita ini, para kontingen. Kalau tidak salah Presiden juga akan hadir dan wakilnya Pak? Iya, Ya. Informasinya begitu sampai saat ini kita peroleh Presiden, bahkan kemungkinan Presiden akan hadir di 2 acara, baik di opening maupun di closing nanti. Mungkin ini saat terakhir beliau. Kalau tidak ada perubahan dari jadwal yang direncanakan, PON itu akan dilaksanakan pada tanggal 8 September Ya. sampai dengan tanggal 20 September. Nah, closingnya nanti 20 September. Dalam persiapan, menyongsong persiapan ini berbagai hal sudah kita lakukan. Hal-hal yang terkait dengan bentuk promosi PON, antara lain nanti ada upacara pengambilan api PON, itu sudah dipusatkan di Sabang, di daerah terbaratnya Indonesia. Ya. Dari sana sumber api abadinya dibawa, nanti akan keliling masuk Sumatera Utara dalam bentuk torch relay, keliling Sumatera Utara maupun keliling di Aceh juga, kita terima nanti, dan itu sudah dipersiapkan. Nah, kemudian nanti untuk persiapan menyambut kedatangan para tamu-tamu kita, kontingen ini, dan saat ini juga terjadi penambahan dari peserta. Kalau selama ini cuma ada 34 provinsi. Kita sudah 38 ya Pak Afif? Pada saat ini sudah 38. Ada pemekaran daerah Papua, provinsi di Papua, ya ditambah 4. Ini semuanya akan menjadi peserta PON. Tentu ada penambahan jumlah peserta juga. Diprediksi lebih kurang 13.000, ya, lebih kurang 12.000, 13.000 atlet dan official. Ya. Ditambah nanti panitia penyelenggara itu lebih kurang 15 ke 16.000 orang. Ya, tapi Pak Afif sedikit, kalau udah ada penambahan dengan hadirnya 4 provinsi lain, otomatis ini juga akan memberikan sesuatu penambahan konsentrasi dong kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya kepada atlet, begitu ya Pak? Jelas ya. Tentu ini terkait dengan logistik, Ya. logistik. Antara lain itu berhubungan dengan konsumsi, penyediaan akomodasi mereka di sini, termasuk transportasi angkutan, termasuk berbagai hal-hal lain yang perlu diatur secara sistematis. Nah, dalam hal kesiapan kita untuk akomodasi, kita sudah mempersiapkan seluruh atlet dan official itu nanti akan dikonsentrasikan pada hotel-hotel yang ada. Alhamdulillah, Sumatera Utara punya fasilitas yang cukup lengkap untuk hotel-hotel. Semuanya peserta dan official akan kita inapkan di hotel-hotel. Oke. Dan itu juga diatur antara ketika kita melakukan rapat dengan technical delegate dan juga dengan KONI pusat, dengan Panwasrahnya, panitia pengawas daerah. Ketika dirapatkan ini jarak antara satu hotel penginapan atlet dengan cabornya, dengan venue sebagaimana yang digambarkan oleh Pak Kadispora tadi, Pak Bahar, ini tidak terlalu jauh. Ini memudahkan akses transportasi. Artinya kita menghindari keterlambatan seorang atlet bertanding dengan jarak tempuh yang jauh. Jadi tidak mungkin tandingnya di Balige, nginapnya di Medan. Karena Balige juga menjadi daerah penyelenggara. Ya, benar. Jadi ada 9 daerah penyelenggara di luar kota Medan. Ya, ada 8 kabupaten kota kita yang lain yang juga ikut menjadi pendukung sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Ya. Jadi jarak ini akan diatur lebih baik, artinya secara sistematis. Jadi mereka punya waktu-waktu tempuh tertentu sehingga tidak bermasalah ketika bertanding, tidak terlalu lama di angkutan untuk menuju arena pertandingan. Bahkan pemetaan terhadap kemacetan khususnya untuk menuju ke gedung kita yang berada di Pancing ini sudah ya Pak, karena itu daerah rawan macet kalau saya bisa katakan. Iya, insya Allah sudah. Ya, sudah. Kita sudah lakukan mapping, kita sudah lakukan pendeteksian jarak kilometer, kemudian jarak tempuh atlet, jam berapa harus berangkat, dan itu kita lakukan dengan aplikasi. Jadi artinya driver sekalipun harus memahami semua, termasuk LO, license officer-nya, semua harus memahami secara persis tentang bagaimana penanganan terhadap tamu-tamu kita, khususnya para atlet yang bertanding. Jadi Azril, dari sisi akomodasi, kemudian dari sisi konsumsi juga, kemudian dari sisi transportasi, ini sudah terkoneksi. Terkoneksi, ya insya Allah nanti ya mudah-mudahan kita tinggal melakukan uji coba saja untuk penyelenggaraannya. Tadi ada tes event yang dimaksudkan oleh Pak Bahar. Tes event mungkin tidak hanya sekedar nanti menguji tempat venue-venue pertandingan, tapi juga penginapan pertandingan, itu kita harapkan nanti. Jadi secara menyeluruh semacam GR-nya penyelenggaraan PON itu dari sisi teknis penyelenggaraan begitu. Untuk hotelnya nanti ada berapa yang akan bisa dilibatkan Pak? Iya, kalau hotel khusus Kota Medan hampir semua, dan itu ada standar. Kita hanya menggunakan hotel yang berbintang 3 ke atas. Jadi itu memang standar yang dimintakan oleh KONI. Atlet dan official harus menginap di minimal bintang 3. Nah, jadi ini semuanya tercover, artinya terpenuhi. Untuk Sumatera Utara, alhamdulillah.
Baik. Termasuk di daerah juga, misalnya bertanding di Parapat, Oke, Pak. bertanding di Baligi. Kita juga miliki hotel-hotel tadi, alhamdulillah ini ada. Nah, Baik Pak Afif. Nah pemirsa, berbicara tentang penyelenggaraan PON ini tidak hanya Kota Medan dan juga Deli Serdang yang terlibat. Ada berapa daerah kabupaten kotakah yang terlibat dalam penyelenggaraan PON ke-21? Sesaat lagi kami akan hantarkan untuk Anda. Aku, generasi saat ini. Mereka bilang, generasi milenial. Generasi yang merdeka, kreatif, bebas berkreasi, dan meraih prestasi. Bebas bicara itu ini sambil ngopi. Tidak boleh lupa, kita bebas merdeka seperti sekarang ini karena, ya, Pancasila. Sebelum Indonesia merdeka, tahun 1934-1938, di masa pembuangannya di kota Ende, Nusa Tenggara Timur, Soekarno, dalam kesendirian, semangat perjuangan selalu menggelora di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon, dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri, melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Ya, pemirsa, menghitung hari menuju PON ke-21 tahun 2024 menjadi tema yang sangat baik kami persembahkan pada sore hari ini dengan hadirnya kembali 3 narasumber yang sangat hebat. Saya kembali berbincang kepada Pak Kadispora Sumatera Utara, mengingat penyelenggaraan PON ke-21 ini tidak hanya melibatkan Medan dan juga Deli Serdang. Ada berapa daerah Pak yang terlibat dan kini seperti apa pula untuk sampai ke tahap daerah ini pengawasannya? Baik, terima kasih Pak Jalil, bahwa kita urut dulu ya dari Langkat ya, dari Langkat, bahwa di Langkat itu akan dilakukan pertandingan cabang olahraga sambo, yaitu di Gor Langkat. Hari ini sudah direnovasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga udah akan bisa selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, manakala hal-hal yang belum sesuai dengan standar, maka nanti kita akan dukung melalui overlay namanya. Itu dipertandingkan sambo. Yang kedua di Binjai adalah gulat. Ya. Gulat di Binjai juga hari ini sedang renovasi. Kemarin Komisi E juga sudah berkunjung ke sana. Mudah-mudahan itu tidak ada masalah karena memang renovasinya tidak renovasi berat. Ini hanya renovasi sedang, sehingga nanti apa yang menjadi rekomendasi yang saya sebut tadi yang dilakukan oleh technical delegate atas kunjungan mereka pada saat CDM 1 ini bisa dipenuhi dan terlaksana sesuai dengan standar tuh. Untuk di Medan banyak ya, di Medan banyak, ada di hotel-hotel, ada di GOR juga, GOR Veteran itu ada pertandingan pencak silat, pencak silat di situ ya. Untuk hotel ya, ada di Santika ya, itu dance, di Santika ada dance, di PowerPoint ada binaraga ya. Dan lain-lain di Medan. Di Deli Serdang itu banyak sekali. Yang pertama bowling Deli Serdang, futsal Deli Serdang, wusu Deli Serdang, senam lantai Deli Serdang, barongsai Deli Serdang, dan juga ada di berkuda di Serdang Bedagai. Ya, berkuda di Serdang Bedagai di Jericho Stable itu.
Berikutnya juga untuk Siantar. Siantar. Ya. Siantar tinju hari ini sedang dikebut. Penyelesaian gornya itu dilaksanakan di BOT kan oleh Pemko Siantar dengan Sujuya. Ini kita memang lantai 1, 2, 3, 4 itu untuk plaza nanti ya. Yang di lantai 5 itu untuk hall. Nah, namanya nanti kita mungkin itu kita pakai untuk tinju. Dan berikutnya juga di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Parapat itu akan dilaksanakan renang perairan bebas. Ya. Renang perairan bebas itu dilaksanakan di pantai bebas itu. Di sana itu tidak perlu kita bangun karena memang kawasannya sudah bagus. Nanti kita akan menambah melalui overlay namanya. Ya. Berikutnya juga di Toba. Di Toba akan dilaksanakan pertandingan ski air. Ya, ski air. Nanti dipertandingkan di Toba, mudah-mudahan di sana tidak ada masalah. Kenapa? Karena F1 H2O serta jet ski championship tingkat dunia juga sudah pernah dilaksanakan di sana, sehingga nanti pelaksanaan kita tidak terlalu sulit lagi menyesuaikan terhadap situasi. Panpel yang akan melaksanakan pertandingan itu kita harapkan nanti juga orang lokal beserta dengan dari pengurus-pengurus cabur di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Dan terakhir di Samosir. Di Samosir itu kita laksanakan pertandingan poli pantai. Poli pantai di Samosir baik putra maupun putri. Hari ini renovasi sudah dilaksanakan oleh Pemkab Samosir ya. Mereka bersedia merenovasi sendiri untuk venue poli pantai ini. Itu tepatnya di Desa Setungkir, namanya Pantai Setungkir. Terakhir ada di Karo. Di Karo itu ada mountain bike MTB, beserta juga di sana ada pertandingan catur. Catur mungkin di Karo kita buat, sehingga nanti akan melahirkan atlet-atlet baru nanti ya untuk bisa dibina. Ini kita lahirkan animonya. Ya. Karena apa? Karena memang hari ini kan kita harus bangga juga ini menjadi tuan rumah yang ke-21 ini. Setelah 1953 yang lalu dan hari ini kalau dihitung 71 tahun yang lalu. Maka nanti kita juga berharap ini menjadi legasi Sumatera Utara yang kedua ya. Maka kita berharap event ini sebagaimana kata Pak Habibie tadi berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses pelaksanaan, sukses prestasi itu Pak Agung, sukses administrasi semua ini ya. Dan juga sukses pemberdayaan ekonomi. Serta yang terakhir adalah sukses pemberdayaan terhadap penyu-penyu yang sudah kita sudah bangun ini pasca event PON ini bisa kita berdayakan. Baik. Itu. Pak Kadis, tadi sedikit Pak Afif menyinggung bahwa hadirnya 4 provinsi lain ini juga menambah mungkin banyaknya yang hadir di Provinsi Sumatera Utara. Khusus untuk atlet kita juga akan menambah saing pula. Kalau Pak Kadis melihat sendiri potensi atlet kita ini seperti apa Pak untuk bertanding, kesiapan mereka? Kita sekarang yang melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet adalah KONI ya. KONI, Dispora melalui KONI ya. KONI sekarang sedang giat-giatnya. Yang pertama ada pelada berjalan dan mungkin dalam waktu dekat juga kita akan melaksanakan pelada penuh. Itu mungkin dilaksanakan di bulan Agustus yang kadang selama lebih kurang 1 bulan ya. Kemarin Pak Ketua KONI Sumatera Utara beserta jajaran sudah memaparkan secara keseluruhan dan lengkap terkait dengan langkah-langkah yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan KONI berkaitan dengan tinggal 94 hari lagi pelaksanaan PON ini. Jadi memang kita senang KONI Sumatera Utara punya target 100 medali emas untuk Sumatera Utara. Jadi berapa Pak tadi? 100? Nanti kita tanya Pak Prof Agung ya. Nah 100 medali emas ini dari semua cabur ya. Artinya bahwa ini kalau kita lihat apa kata Pak Gubernur, kita tidak perlu menjadi yang terbaik, tapi kita melakukan yang baik gitu ya. Ada tagline dari Pak PJ tuh biasanya. Ada. Apa? Mainkan, seperti itu. Nah itu mainkan. Apa yang bisa kamu lakukan? Mainkan. Ya. Nah, itu. Baik, saya kembali ke Prof Agung. Prof, kita ini targetnya 100 emas. Ini bukankah cukup besar, Prof, untuk kita torehkan nantinya, Prof, di PON 21? Iya, tentu kita mencanangkan sebuah target, ada kalkulasi yang sudah kita hitung. Kita
tahun 2023 kemarin mempunyai atlet 72 itu super prioritas. Super prioritas itu artinya atlet-atlet yang memperoleh medali emas ketika kejurnas tahun 2023. 72. Itu baru perorangan. Nah, sementara kita di sini akan mempertandingkan atau mengikuti 58 cabang olahraga. Ada satu cabang olahraga bergu yang sangat luar biasa, drum band itu saja mempunyai itu kebetulan Pak Kadis apanya komandannya itu mencanangkan 7 medali emas. Berarti selain daripada perorangan, bergu kan pasti akan menambah medali tersebut. Kemudian cabang olahraga yang lainnya selain juga drum band, cabang-cabang olahraga bergu yang baru juga sini, sambo itu kan cabang olahraga yang baru pertama dipertandingkan di PON ini. Kemarin mereka juga punya 6-8 yang memperoleh medali. Jadi kalkulasi-kalkulasi kita hitung, ya harapannya bahwa namanya target tentu kita wujudkan dengan perencanaan yang matang. Ya, itu juga di Aceh dan di Sumatera Utara, 2 tempat ini. Mudah-mudahan yang selama ini kita rancang kemudian bisa dilaksanakan oleh atlet-atlet tersebut. Harapannya kita tuan rumah PON ini kan malu juga kalau sebagai tuan rumah hanya cuci piring, kasarnya bahasanya gitu kan. Nggak mungkin kita nggak mau begitu. Nah, jadi kita sudah push sama atlet-atlet tersebut. Kemudian nanti ketika kita ada pelada penuh, itu akan kita konsentrasikan. Mungkin ada situ hal-hal tertentu yang bisa memberi penguatan bagi mereka. Tuan rumah itu bukan tidak mempunyai kedorongan yang sangat luar biasa. Ada kekuatan yang lain. Kita bangga ketika kerja menjadi tuan rumah dan memperoleh medali di rumah sendiri. Itu akan menjadi legacy maupun sejarah bagi kita kalau nanti itu bisa terwujud. Rancangannya seperti itu. 1.145 atlet itu kita berharap mereka bertaruh untuk memperoleh. Optimis kita akan bisa meraih 100 ya, Prof? Insya Allah. Baik, untuk mengejar 100 target ini, Prof, otomatis terkait tentang tes event ini perlu dilakukan bagi atlet ya, Prof, untuk mengetahui sisi kanan, sisi kiri, muka depan terkait panggungnya ini, Prof, bahkan situasi yang mungkin dihadapin dari rekan-rekan kita ini. Kapan ini, Prof, kalau untuk dari atlet kita bisa berada di sana nanti? Sekarang saja atlet-atlet kita itu, misalnya tadi bowling sudah latihan Pak Ade ya, sudah 2 bulan yang lalu. Kemudian atletik sekarang juga sudah memakai tempat kita di sana, tempat latihan, tempat bertanding. Kemudian cabang-cabang olahraga bela diri yang memang disitulah sekarang kita berlatih, macam futsal disarankan tadi, sudah juga berlatih di tempat futsal itu sendiri. Ini harapannya dan dorongan kita semua tadi berharap bahwa tes event tersebut paling tidak kita bisa memakai tempat pertandingan itu sebelum pelaksanaan PON. Itulah harapannya, karena itu sangat penting, karena hal tersebut kan kalau kita bermain di tempat sendiri, kita tahu di mana sudut-sudut kita berdiri, di mana kita berprestasi, di mana tempat kita latihan, pemanasan, bagaimana kita memulainya, itu sangat penting sekali. Jadi kita sangat bersyukur Pak Kadis tadi sudah mendorong, paling tidak ada tes event, kemudian ada lagi nanti tempat try-in tempat yang lainnya. Kita mungkin try-out akan kita geser kemari supaya penggunaan daripada sarana yang kita punya itu kita sudah menikmati lebih dahulu sehingga kita kenal dengan alat-alat yang dipakai maupun tempat yang kita pakai. Baik, Prof. Sebelum ke Pak Afif, saya masih berbincang dengan Prof. Agung. Untuk persentase, 34 cabur ini sudah sejauh mana kesiapan persentase mereka? Baik itu dari potensinya dan juga hal-hal lainnya, Prof. Ya. Program daripada KONI Sumatera Utara kepada atlet-atlet itu minimal 1 minggu itu 10 sesi latihan. 10 sesi minimal. Ada yang sudah 13, ada yang 4 macam atletik itu sudah 13. Kemudian dengan posisi seperti asalkan mereka menjalankan menjalankan program tersebut, kemudian kita didukung dengan tadi seperti nanti saya menggunakan alat kita sebelum bertanding, kemudian dengan pelatih-pelatih yang memang kita konsentrasikan seperti itu, kemudian kita dengan sarana yang ada semuanya, yakinlah bahwa itu akan berwujud nanti yang kita harapkan. Ada valid persentasinya bisa Anda katakan, Prof? 90% kah sudah? Kalau pelaksanaannya anak-anak kita sekarang latihan sudah 90% latihan. Alhamdulillah. Karena memang ada keterbatasan yang tadi ada juga alat yang belum pas, itu yang baru hitung-hitungan kita 10% ada. Ini alatnya minjam atau beli baru, Prof? Tahan kembali, Prof. Nanti saya akan tanyakan itu. Sedikit saya dapat referensinya itu, Prof. Saya coba kembali ke Pak Afif. Lubis ini terkait tentang penyelenggaraan PON ini tinggal menghitung hari, bisa dikatakan Pak Afif. Otomatis terkait tadi kesehatan, konsumsi juga menjadi bagian hal yang penting dan khususnya bagi pengamanan terhadap masyarakat mungkin yang menjadi penonton kita.
berbicara tentang pengamanan ini, target utama dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini untuk penonton berapa dan berapa personil yang akan juga mengamankan nantinya? Baik, ini terkait pengamanan. Ada dua sisi pengamanan. Pertama adalah sisi pengamanan di dalam pertandingan itu sendiri. Ketentuan di dalam olahraga, pengamanan sekarang menggunakan tenaga sipil terlatih. Oke. Atau juga kalau tidak pun dari misalnya tenaga pengamanan sebenarnya ini juga tidak lagi dengan atribut-atribut, tetapi dengan sistem pengamanan yang lebih bersifat pendekatan kepada masyarakat, sehingga ya, itu namanya steward ya, steward ya. Jadi mereka lah yang nanti akan melakukan pengamanan. Ini khusus di lingkungan venue pertandingan. Jadi seperti kalau kita menonton sepak bola sekarang di Gelora Bung Karno itu yang ngamankan di pinggirnya kan semua pinggir sintel ban itu kan steward. Jadi pola itulah yang akan coba diterapkan, dan itu memang ketentuan dari IOC ya, International Olympic Committee itu. Jadi ketentuan termasuk KONI pusat mengadopsi semua ketentuan yang menjadi ketentuan-ketentuan di Olimpik. Khusus untuk pengamanan luar, nah ini tentu butuh pengamanan secara berlapis, terutama terhadap penonton, juga terhadap masyarakat yang akan menyaksikan, termasuk pengamanan terhadap para kontingen yang datang baik di hotel, kemudian juga ketika di mereka menuju venue-venue Dari pertandingan, hadir di Sumut dari dilakukan mulai ya, Pak? kedatangan mereka nanti itu semuanya sudah kita lakukan persiapannya. Ini bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara yang nanti akan menjadi koordinatornya, termasuk juga dengan Kodam. Tidak hanya pengamanan dari sisi kepentingan itu, tapi juga para beberapa pejabat-pejabat VVIP juga akan datang, termasuk Presiden. Ini juga perlu pengamanan secara ketat nanti di dalam penyelenggaraan. Jadi artinya kesiapan ke arah itu sudah coba kita lakukan pembahasannya, menyusun metodenya sampai kepada rencana simulasinya nanti, dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan terkait untuk menangani sisi pengamanan ini. Artinya kita berharap Sumatera Utara akan bisa menjadi contoh penyelenggaraan terbaik. Itu yang kita harapkan, baik dari sisi keamanan terhadap para atlet, para pengunjung, karena kita juga tahu tidak hanya perhitungan prediksi sementara lebih kurang 15.000 ke 16.000, tapi di luar itu juga mungkin akan datang pengunjung 15.000 lain. penonton target kita? Tidak, 15.000 itu termasuk atlet official dan lain-lain. Itu tamu yang jelas yang harus kita akomodir persiapannya. Tapi di luar itu nanti tentu akan banyak masyarakat, termasuk masyarakat Sumatera Utara yang berada di luar Sumatera Utara. Mungkin karena di sini PON, mungkin pulang kampung dulu. Nah, kembali menyaksikan di Sumut ada PON. Ya, mereka akan pulang menyaksikan di kampungnya penyelenggaraan ini. Kemudian juga official atau misalnya tim pendukung para kontingen ini juga mungkin akan datang. Nah, ini sudah mulai kita deteksi. Artinya sejauh mana nanti kesiapan hotel-hotel lainnya untuk mampu mengakomodir ini, menempatkan mereka, dan itu coba kita koordinasikan. Makanya dengan pihak kontingen ini kita lakukan komunikasi. Nah, ini dilakukan lewat Chief Demission Meeting. Ada CDM meeting namanya. Ini dalam waktu dekat, kemungkinan tanggal 24 yang akan datang akan dilaksanakan CDM meeting yang kedua di Sumatera Utara. Itu akan mendatangkan para seluruh ketua KONI se-Indonesia, kemudian juga para chief demissionnya, ketua-ketua kontingen. Nanti akan dibahas secara detail, nginapnya di mana, bagaimana angkutannya, gimana keamanannya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk makannya gimana, kesehatan juga ya Pak? Termasuk kesehatannya, bahkan kesempatan untuk menikmati Sumatera Utara secara utuh. Artinya mereka juga diberi informasi tentang pariwisata, mau ke Danau Toba, mau ke Brastagi dan lain-lain. Jadi nanti akan diberikan layanan-layanan. Jadi kita siapkan untuk itu LO kita yang akan membackup mereka sejak dari mulai kedatangan. Jadi penyelenggara juga tidak hanya di Provinsi Sumatera Utara, tapi kabupaten kota juga akan kita libatkan. Contohnya ketika kontingen yang 38 itu akan datang, maka nanti penyambutan itu kita minta partisipasi dari seluruh kabupaten kota untuk menjadi daerah-daerah penyambut. Daerah penyambut bagi kontingen yang datang. Nah, jadi para kabupaten kota ini bersama dengan petugas dari kita, LO-nya kita maupun organisasi perangkat daerahnya Sumatera Utara, secara bersama-sama nanti akan menerima mereka di kedatangan, termasuk menangani barang-barangnya, angkutan ke hotel dan lain-lain sebagainya. Ini kerja berat memang.
tentu butuh dukungan dari berbagai pihak dalam hal ini. Jadi kita berharap bisa disukseskan nanti Bung Azril. Dan kita berharap juga dukungan masyarakat yang besar. Baik, sebelum kita break Pak, ketika saya bertanya kepada Pak Afi ini, persentase validnya sudah sampai sejauh mana ini? Kalau saya katakan kesiapan secara administrasi dan lain-lain maupun hal-hal persiapan ini sudah ke lebih kurang 75% lah dalam rangka menyongsong kesiapan ini. Ya, baik, kita sudah mengkomunikasikan akomodasi transportasi dan dalam waktu dekat juga akan ada CDM meeting yang akan dilaksanakan yang mengakomodir berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan PON, khususnya untuk para kontingen yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Afif Lubis atas informasi yang sangat menarik sekali, dan pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah diskusi menariknya. Tetaplah bersama kami di Dialog Olahraga. Ya, pemirsa, kesuksesan PON ke-21 tahun 2024 ini tentu melibatkan sejumlah pihak, khususnya bagaimana terkait peranan media untuk bisa ikut serta dalam melakukan publikasinya. Saya kembali ke Pak Kadispora Sumatera Utara, yang menjadi harapan Anda terkait tentang kesuksesan PON ini akan hadir peranan media. Begitu Pak Kadis, seperti apa yang Anda harapkan? Ya, harapan kita tentu seperti TVRI ini ya, LPP, TVRI bisa sebenarnya menurut kita bisa menjadi sponsorship, ya. Bisa menjadi sponsorship dalam rangka mensiarkan atau mempromosikan ya. Paling tidak PON ini akan dilaksanakan tanggal 8 September sampai tanggal 20 September 2024, itu satu. Yang kedua mungkin rekan-rekan media baik elektronik tadi ya, media cetak maupun media sosial lainnya ikut bisa berperan serta di sini. Ayo kita gelorakan, kita ayokan ya, PON ini menjadi menjadi kebanggaan kita ya, karena memang PON ini akan diputar 4 tahun sekali, diputar di seluruh provinsi yang ada di NKRI ini. Itu mungkin harapan kita. Maka ke depan saya berharap kasih contoh dulu TVRI ini ya kan, nanti mungkin melalui Pak Dadang ya, Pak Tahrizal, supaya ini bisa paling tidak kalau TVRI Medan itu Sumatera Utara itu sampai ke Nias gitu kan, sampai ke Mendiling Natal gitu ya, nah sampai ke Langkat, itu kan penting supaya memang nanti pada saat apa yang disampaikan Pak Habibie tadi, tos relay tadi, tos relay tadi bisa mereka memiliki PON-nya juga gitu ya, dan mungkin di tempat di tempat yang dilalui oleh api obor PON itu ada juga atlet-atlet yang menjadi kebanggaan Sumatera Utara, sehingga itu nanti bisa memunculkan animo masyarakat untuk menjadi atlet sejati. Perlu mungkin kesempatan ini bahwa memang menjadi atlet itu jangan sambil-sambil gitu. Menjadi atlet itu adalah menjadi cita-cita, karena itu ada bisa bagian dari profesi dan bisa mencari duit untuk kelangsungan hidup kita. Karena apa? Karena bisa terkenal juga ya Pak ya? Ya, terkenal. Dan hari ini pemerintah sangat memperhatikan semua atlet, baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun di kabupaten kota. Semua diperhatikan. Apalagi dia sudah menjadi juara SEA Games, Asian Games ataupun Olimpiade, itu luar biasa perhatian pemerintah pusat. Termasuk juga pemerintah provinsi, manakala ada anak-anaknya yang menjadi atlet nasional itu juga menjadi perhatiannya itu. Jadi kita harapkan anak-anak kita ya, baik itu yang hari ini sudah menjadi atlet, berlatih dengan serius, berlatih dengan disiplin, maka dia akan mendapatkan prestasi yang baik atau golden egg namanya ya pada saatnya nanti. Baik, selain peranan media Pak Kadis untuk mensukseskan penyelenggaraan PON ke-21 ini, apalagi yang mungkin bisa Pak Kadis katakan kepada halayak ramai ini untuk bisa ikut serta dalam mengharumkan nama provinsi kita? Ya, mari kita semua saling isi-mengisi, bahu-membahu bagaimana menggelorakan PON ini Sumatera Utara ini. Karena apa? Karena memang setelah PON itu kan ada kesan yang akan dibawa mereka kembali ke daerahnya. Maka kita harus bersifat ramah gitu ya. Ya, kalau sering dibilang bagaimana kita memperlakukan tamu-tamu gitu dengan hormat,
Nah, kita bisa menunjukkan bahwa Sumatera Utara itu memang luar biasa hebat gitu ya. Punya sumber daya alam atau sumber daya manusia yang keren ya, walaupun namanya orang Batak itu kasar tapi hatinya selembut salju, kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa menampilkan atau menyajikan tadi apa spot-spot turisme kita itu. Ada di Bukit Lawang mungkin, ada di Danau Toba, atau mungkin ada di Pantai Cermin, dan lain sebagainya. Ini akan kita promosikan sehingga nanti setelah mereka pulang dari sini dan berkeinginan datang kembali beserta dengan keluarganya. Baik, terima kasih. Itu yang menjadi harapan Pak Kadis dan juga menjadi harapan kita semua agar tercipta penyelenggaraan yang sukses, tidak hanya sebatas prestasi, pemberdayaan ekonomi dan juga administrasinya. Begitu ya Pak Kadis. Saya kembali ke Prof. Agung terkait tadi saya sedikit menyinggung kendati mungkin masalah ataupun terkait bisa dikatakan sarana prasarana ini. Untuk perlengkapan alat Prof dalam berlatih dan juga menyongsong hadirnya PON kedua 2024 ini, masih minjam atau kita beli baru Prof? Ada seperti itu statementnya Prof. Jadi memang kalau di dalam penyelenggaraan PON itu pure tidak kemungkin tuan rumah itu menyiapkan semua. Kita harus jujur posisi seperti itu. Karena memang ada alat-alat tertentu yang memang tidak bisa dibeli di Indonesia. Nah, contohnya timing system yang ada di kolam renang misalnya. Itu kita boleh pinjam ke PB PRSI yang ada di Jakarta dalam pelaksanaan itu. Kemudian di atletik bagaimana untuk mengukur angin, itu juga harus kita datangkan dari PB Pasi. Itu akan dibawa oleh PB Pasi karena kan PON ini juga bukan hanya Sumatera Utara sendiri, ada dukungan-dukungan dari pengurus-pengurus besar cabang olahraga yang ingin mensukseskan PON itu di Sumatera Utara. Memang semua pun begitu posisinya. Jadi kalau untuk hal pakaian yang kita pakai, anak-anak latihan itu tentu kepingin dan sudah pasti akan disiapkan oleh pemerintah Sumatera Utara ketika bertanding itu. Melalui tadi Pak Kadisporo sudah mengatakan seperti itu, tentu ini akan kita support. Karena bagaimanapun kita ingin bertanding, kalau memang kondisinya alat tak ada, ya tentu itu tak mungkin. Makanya saya katakan olahraga-olahraga di Sumatera Utara ini selalu yang banyak itu adalah olahraga cabang olahraga bela diri perorangan yang kira-kira lengket di badannya itulah yang akan bertanding. Misalnya kalau karate tentu baju, kemudian tali sabuknya, tali pinggangnya, sepatunya. Itu hal-hal yang wajar itu posisinya. Dan ini akan kita penuhi semualah, pemerintah Sumatera Utara siap untuk itu. Tidak mungkin tidak. Karena bagaimana masa baju yang lama-lama kita pakai kan begitu. Nggak mungkin juga kita sendiri kalau tampil dengan kondisi yang seperti itu kan kurang PD lah bahasanya. Ya, kita meyakinkan bahwa kesiapan daripada kita semua, baik dari KONI Sumatera Utara, pemerintah Sumatera Utara, saya yakin dan percaya itu akan terwujud pada posisinya dan bekerja sama dengan yang lainnya akan membuahkan hasil yang baik pula. Baik Prof, yang kedua terkait 34 cabur untuk Provinsi Sumatera Utara, masih ada kendala Prof sampai saat ini? Kendala yang ada pasti, dalam suatu program pasti ada kendala, sudah pasti. Kendalanya itu begini. Ketika kita ingin tryout, itu kan kita punya program mulai Januari sampai bulan September. Itu tryout ini kan tergantung daripada di mana tempat event itu ada. Jadi ketika ini program ini katakan di bulan Juni, Juli, Agustus, mereka mengadakan tryout di bulan Agustus, baru ada, ini akan menjadi kendala. Kita sudah tidak mungkin lagi di bulan Agustus kan menyelenggarakan yang namanya tryout. Karena itu sudah posisi yang kita menyiapkan diri. Karena apa? Bisa cedera, tidak jadi PON. Jadi tinggal kalau dalam program namanya masa transisinya di posisi seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi hambatan bagi kita. Itu kita antisipasi mulai sekarang, kita informasikan kepada Pemprov. Kalau ada hal-hal seperti itu yang akan dilaksanakan bulan Agustus, kita tidak akan mengikutinya lah kalau ada. Dan PB pun tahu posisi seperti itu. Gitu. Artinya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui KONI juga benar-benar serius 100% untuk menghadirkan kesuksesan penyelenggaraan PON ini ya, Prof ya. Baik, sebelum kita berpisah, kita ajak ketiga narasumber yang sangat hebat ini untuk memberikan satu kata yang bijak untuk mensukseskan penyelenggaraan PON 2024 ini, khususnya menjadi harapan masyarakat kita agar dikenal hingga ke pelosok negeri ini. Saya mulai ke Pak Afifi. Seperti apa harapan kita semua Pak, khususnya bagi masyarakat? Ya, PON adalah sebuah pesta olahraga bagi atlet-atlet se-Indonesia. Di samping pesta olahraga bagi masyarakat Indonesia. PON itu memberikan
kepercayaan oleh KONI pusat maupun pemerintah kepada Sumatera Utara. Dan Sumatera Utara pernah menjadi tuan rumah tahun 57. Berarti siklus itu berulang 71 tahun kemudian. Ya. Tentu ini sesuatu yang sangat langka bisa terjadi kembali. Nah, oleh karenanya untuk penyelenggaraan PON 21 tahun 2024 ini kita berharap dukungan sepenuhnya, masyarakat memberikan perhatian besar karena PON ini tidak hanya milik atlet, tidak hanya milik pemerintah, tapi juga menjadi milik masyarakat Sumatera Utara, baik yang berada di Sumatera Utara maupun yang berada di luar, di rantau. Baik. Tentu semuanya kita himbau, Baik. mari sama mendukung, mensukseskan kegiatan ini. Keberhasilan PON Sumatera Utara adalah kebanggaan Baik. kita. Kami kira kesuksesan itu adalah kesuksesan kita Baik. semua. Mari saling mendukung untuk penyelenggaraannya. Baik, Terima saya kasih. kembali ke Prof. Agung. Harapan Anda untuk masyarakat dan juga atlet-atlet kita nanti, Prof. Iya. Silakan. Singkat dan padat ya, Prof. Sumatera Utara dengan Aceh itu adalah sejarah. Maka bagi atlet yang ingin mengukir sejarah, inilah saatnya posisinya. Karena sejarah itu kita buat, bukan hanya diberikan orang, tapi sejarah itu kita yang akan menorehkannya posisinya. Wow, keren sekali. Terima kasih Prof. Agung dan kita kembali dengarkan statement yang sangat menyentuh dari Bapak Kadispora Sumatera Utara ini akan penyelenggaraan PON sukses nantinya dengan menghitung hari yang tidak bisa dikatakan cukup lama lagi. Seperti apa? Yang pertama, untuk masyarakat Sumatera Utara, mari kita saling bahu-membahu, ya, bekerja sama, mana yang bisa kita kerjakan, mana yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan PON. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk seluruh perusahaan ataupun yang bergerak mencari keuntungan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini, kita berharap, ya, termasuk BUMN, BUMD maupun PMN atau PMA yang bergerak di Sumatera Utara ini, ayo kita bantu. Apa yang bisa dibantu? Ini eventnya ini adalah 73 tahun lagi baru main di Sumatera Utara. Maka hari ini kita berharap semua yang mencari kehidupan di Sumatera Utara untuk perusahaan-perusahaan, ayo kita isi, coba apa yang bisa sponsor kah, membantu kah untuk pembinaan atlet, ya, membantu memberikan bonus terhadap yang berprestasi. Ini kan penting ini, Izril, ya kan? Bonus ke penyiar juga, Iya, Pak. penting supaya nanti memang ini menjadi legacy. Kenapa? Karena juara di kampung sendiri di event PON ini menjadi kebanggaan, dua legacy di situ. Pertama, kita juara di kampung sendiri, yang kedua juga ini menjadi catatan sejarah, ya kan? Maka ini penting. Ya. Banyak di KIM sana perusahaan-perusahaan sudah kita himbau, ya. Mana coba? Nah, ini coba ini masyarakat juga perlu ini mengayu-ayukan ini supaya ini bisa terwujud dengan baik. Karena kalau pemerintah sendiri yang bergerak, ya itu kan dana itu kan tidak seluruhnya bisa tercover dengan baik, ya. Itu mungkin harapan saya. Kami bertiga ini ingin semua pemangku kepentingan di Sumatera Utara ini, ya, supaya memang bahu-membahu, ya, supaya bisa berkontribusi. Yang paling penting berkontribusi. Untuk atlet silakan, ya, untuk venue silakan. Masyarakat mari layani. Jika ada tamu-tamu kita layani dengan keramah tamahan, ya, Pak. Kita dengan seramah tamah. Baik. Sehingga menimbulkan kesan. Ada sebenarnya bahasa Bataknya, ada Pak Habibie itu tadi tidak disebut. Coba Pak sebut Bapak itu menjadi sesuatu PON Sumatera Utara itu harus menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Dan menjadi sesuatu yang tidak bisa diimbangi. Baik, terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Kadispora Sumatera Utara dan juga Bapak Ketua Harian PB PON Wilayah Sumatera Utara dan juga Wakil Ketua 1 KONI Sumatera Utara yang telah memberikan informasi terkait tema kita menghitung hari menuju PON 21 2024. I think it is such great honor to meet you and discuss with the great tema hari ini. Saya ucapkan terima kasih Prof dan juga ke Pak Kadis. Kita ucapkan juga terima kasih atas atensi dari pemerintah yang telah bergabung 1 jam bersama kami di sini. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nastir mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Bersatu kita juara. Yes. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Horas.